Dalam suatu negara, kekayaan dan kekuasaan hampir selalu terkonsentrasi di beberapa wilayah kecil. Contohnya Amerika Serikat, 37 dari 75 kabupaten berpenghasilan tinggi berada di bagian timur laut antara Washington DC dan Boston. Dan 54% startup pertama kali dibiayai hanya di 5 wilayah metropolitan seperti New York, Los Angeles, San Francisco. Tidak terkecuali Tiongkok. Ibu kota politik yang bersejarah adalah Beijing, pusat keuangannya berada di Shanghai yang ramai, dan pusat keramaian ekonomi berada di Shenzhen. Tiongkok bersama dengan Hong Kong, Guangzhou, Makau, dan beberapa kota lain membentuk delta Sungai Mutiara menjadi salah satu wilayah Tiongkok yang paling kaya dan dinamis bagi perekonomian dunia. Delta Sungai Mutiara bagaikan rumah bagi pelabuhan kapal kontainer tersibuk di dunia. Meskipun terhubung dan terbuka bagi internasional, beberapa wilayah telah terputus secara domestik. Meskipun menjadi bagian dari Tiongkok, Makau dan Hong Kong memiliki pemerintahan, hukum, dan kebebasan yang berbeda. Penduduk Hong Kong dan Makau memerlukan izin untuk melintasi perbatasan Tiongkok. Tiongkok berencana untuk mengintegrasikan kota-kota ini ke dalam suatu Greater Bay Area, sebuah megacity yang lebih besar dari area metropolitan Tokyo. Tiongkok berharap Greater Bay Area dapat menyaingi Silicon Valley dan Wall Street. Tentunya, Tiongkok memiliki alasan dengan rencananya ini. Jarak tempuh Shenzhen dan Kowloon, Hong Kong hanya 14 menit menggunakan kereta. Namun beberapa hal telah berubah. Hong Kong merubah outlet listrik Inggris menjadi tipe 1 yang digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Selain itu, situs layanan Google, Twitter, dan Facebook telah diblokir berkat Great Firewall. Dolar Hong Kong juga berubah menjadi yuan, dan pendapatan per kapitanya turun menjadi $30.000 yang semula adalah $46.000. Hal ini disebabkan karena Hong Kong memiliki sejarah yang rumit. Pada 30 Juni 1997, Inggris secara resmi menarik diri dari wilayah Hong Kong setelah menguasai selama 156 tahun dan mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok pada 1 Juli dengan beberapa perjanjian. Deklarasi antara Inggris dan Tiongkok menyatakan, meskipun Hong Kong berada di bawah kedaulatan Tiongkok, namun diberikan jaminan konstitusi, kapitalis, dan sistem hukumnya sendiri selama 50 tahun. Demikian pula dengan Makau yang berada di bawah Tiongkok karena adanya deklarasi antara Portugis dan Tiongkok. Meski begitu, bepergian ke daratan Tiongkok bagi penduduk Makau dan Hong Kong sangat rumit. Mereka harus mengikuti alur imigrasi dan bea cukai yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Di sisi lain Hong Kong, terdapat penyeberangan laut terpanjang di dunia yang menghubungkan Hong Kong, Makau, Zhuhai. Namun, pembangunan jembatan yang telah menghabiskan dana $19 miliar dan masa pembangunan 8 tahun tersebut jarang digunakan. Pada tahun 2018, dari 36 juta orang yang mengunjungi Makau, hanya 1 juta orang yang melewati jembatan. Karena ketiga wilayah ini memiliki aturan hukum yang berbeda, untuk menggunakan jembatan maka memerlukan 3 polis asuransi yang berbeda pula. Di Hong Kong, asuransi mobil diwajibkan untuk menanggung kerusakan senilai $12,74 juta, Tiongkok $18.172, dan Makau minimal $185.524. Selain itu, sisi kemudi kendaraan di ketiga wilayah ini juga berbeda ketika harus melewati jembatan penghubung. Inefisiensi ini terlihat di daerah yang sangat kaya dengan startup dan pasar konsumen yang besar. Dokter, pengacara, dan investor dilarang untuk melakukan perjalanan lintas wilayah, meskipun potensi ekonominya sangat besar. Hong Kong memiliki banyak tenaga kerja murah untuk ekonomi berbasis layanan Tiongkok yang sedang meningkat. Hong Kong juga memiliki perbatasan yang memiliki peluang untuk dimanfaatkan. Rancangan Greater Bay Area yang pertama kali diumumkan pada 2016 adalah salah satu langkah untuk menghubungkan kota Hong Kong, Makau, Shenzhen, dan Guangzhou, serta memanfaatkan perbedaan yang mereka miliki. Makau akan menjadi Las Vegas Timur, berkat lokasi geografisnya yang terpusat dan undang-undang perjudian yang longgar. Hong Kong merupakan perantara global yang memungkinkan perusahaan asing dapat berinvestasi di Tiongkok dan jalan akses bagi perusahaan Tiongkok ke internasional. Bandara Hong Kong yang menjadi bandara tersibuk di dunia sedang dalam proses pembangunan landasan pacu ketiga. Sementara Shenzhen akan menjadi Silicon Valley Tiongkok, rumah bagi perusahaan besar negara tersebut, termasuk DJI, Tencent,
dan BYD, dan Guangzhou sebagai pusat administrasi dan politik. Ketika 4 kota ini akhirnya terhubung, kekayaan akan menyebar luas. Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong telah mengumumkan pembangunan kampus kedua di Tiongkok, dan banyak perusahaan berinvestasi properti di perbatasan untuk mengantisipasi rencana tersebut. Shenzhen tidak lagi memiliki tenaga kerja dengan upah rendah, dan beberapa kota telah merasakan manfaat lebih dari yang lain. Oleh karena itu, tidak ada alasan ekonomi untuk membantah dan mengkritik rencana Tiongkok ini. Otoritas Tiongkok berjaga di beberapa terminal Hong Kong dan perbatasan untuk menjaga alur imigrasi dan bea cukai setiap pengunjung. Hubungan Tiongkok dan Hong Kong tampaknya tidak semulus rencana. Pada tahun 2014, pemerintah Tiongkok mengubah aturan pemilu Hong Kong dengan membatasi kekuatan demokrasi rakyat Hong Kong untuk memilih ketua eksekutifnya, yang memicu rakyat Hong Kong untuk melakukan aksi demo dengan payung kuning ikoniknya itu. Kemudian selama pertandingan sepak bola, supporter Hong Kong mencemooh lagu kebangsaan Tiongkok. Tiongkok akhirnya membuat undang-undang mengenai penghinaan terhadap lambang negara. Meskipun Hong Kong berhak atas undang-undangnya sendiri, namun terdapat klausul pengecualian bagi Tiongkok pada bagian konstitusi, di mana Tiongkok dapat mengubah dan menghapus undang-undang yang dimiliki Hong Kong. Pemerintah Hong Kong mengajukan perubahan undang-undang ekstradisi untuk memungkinkan beberapa tersangka kriminal diadili di Tiongkok. Inggris dan Amerika Serikat bahkan telah menyatakan kekhawatirannya mengenai otonomi Hong Kong yang mereka nilai dalam bahaya. Seperti tidak mungkin jika Tiongkok dan Hong Kong akan meningkatkan tensi ketegangan lebih jauh. Sementara persatuan politik dan pertumbuhan ekonomi adalah prioritas tertinggi bagi Tiongkok. Beberapa mungkin berpendapat bahwa redundansi pemisahan Hong Kong dan Macau telah kehilangan waktu dan uang semua orang. Namun bagi penduduk setempat, pemisahan ini malah menjadikan rumah mereka lebih indah. Tiongkok berargumen bahwa rencana ini tidak akan mengubah hubungannya dengan wilayah terkait. Beberapa orang juga berpendapat bahwa perubahan simbolis secara bertahap adalah jalan bagi hilangnya kebebasan.